Jadi apa yang dilarang oleh Nabi, maka aku larang, maka kalian tinggal, kalian jauh. Wama amartukum bihi, wama amartukum, wama dan apa-apa, amartu yang aku perintahkan, kum kalian, bihi dengannya, maka faktu, maka datangi, artinya laksanakan, minhu darinya, mas taqottum semampu kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Mas taqottum. Jadi yang aku larang, maka jauhi betul. Yang aku perintahkan, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama, maka sesungguhnya ahlaka, merusak, alladzina min qablikum, orang-orang dari sebelum kalian, yang sebelum kalian. Apa yang merusak? Di fa'ilnya ya, di belakang, kathratu masailihim, karena banyak pertanyaan mereka. Jadi kathratu masailihim, jadi masail itu masalah itu pertanyaan atau soal ya. Masalah itu bisa problem, bisa soal atau pertanyaan. Jadi banyaknya mereka ini bertanya, kebanyakan bertanya, kasratu soal. Waqtilafuhum, dan penyelisihan mereka, artinya pembangkangan mereka, ala anbiya'ihim, kepada para nabi-nabi mereka. Jadi yang merusak umat sebelum kalian adalah kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Oke, saya ulang sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, ma nahaitukum, apa yang aku larang pada kalian, anhu darinya, fajtanibuh, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan, bihi dengannya, pada kalian, bihi dengannya, faktu, maka datanglah kalian, minhu darinya, mastaqtum, sesuai dengan kemampuan kalian. Fa inna ma'ahlaka, maka sesungguhnya yang merusak, alladzina, orang-orang min qablikum, yang sebelum kalian, kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka atau banyak pertanyaannya mereka, waqtilafuhum, dan penyelisihan mereka, perselisihnya mereka atau pembangkangan mereka, ala anbiya'ihim, kepada para nabi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dapat menurut hadisnya. Insyaallah. Ilham kapita ya Ilham. Di mana ya? Abi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma nahaytukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bukhari. Benar? Lambat. Oke, berjalan ya. Ini harap antum setahun di sini apa? Arba'in Nawawi. Keren ya. Quran selesai, Arba'in Nawawi selesai. Sorab selesai. Fikih apa? Fikih selesai, Nahu selesai. Itu basic semua. Basic. Oke. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah mana hikukum anhu fajtanibuh. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sekarang secara susunan. Secara susunan di sini
Yang pertama adalah apa-apa yang dilarang. Secara tertibnya, urutan, ini yang disebutkan yang dilarang dulu, baru kemudian yang diperintahkan. Kenapa? Menghilangkan mudarat lebih baik daripada mendatangkan kebaikan. Nah, boleh juga itu. Menolak mudarat lebih baik dibandingkan menarik maslahat atau manfaat atau kebaikan. Itu nanti sebenarnya bagian kedua. Tapi bagus juga itu. Nah, yang pertama, meninggalkan sama melakukan itu lebih mudah mana? Melakukan. Hah? Meninggalkan sesuatu Lebih susah. dengan melakukan sesuatu Lebih susah. lebih mudah mana? Tergantung aspeknya. Kalau dalam ibadah tidak sulit. Enggak, secara umum. Tidak melakukan dengan melakukan itu lebih berat mana? Nggak melakukan. Bukan. Berarti lebih mudah apa? Meninggalkan. Melakukan. Ayo, kok sama sih? Berat melakukan. Berat melakukan. Lebih berat melakukan atau lebih mudah meninggalkan? Lebih mudah melakukan. Lebih mudah meninggalkan. Lebih mudah meninggalkan. Ya. Ada depan. Kalau saya bilang lebih berat mana meninggalkan sama melakukan? Melakukan. Kan. Lebih mudah mana? Meninggalkan. Meninggalkan. Karena senyum gitu emang. Meninggalkan itu lebih mudah. Artinya ada cuma jangan lakukan itu aja kan? Iya nggak? Jangan berzina. Kan tapi nggak melakukan. Hanya meninggalkan, jangan melakukan aja kan? Harusnya lebih mudah ya. Harusnya lebih mudah. Jangan lihat-lihat cewek yang bukan mahram, yang tidak halal. Mudah nggak? Insyaallah. Mudah. Ya kan cuma nggak lihat aja. Pakai mata ketiga ya. Hah? Tidak sengaja. Kalau tiga, atau sengaja lain lagi. Kalau tidak sengaja itu rizki min Allah, hadiah dari Allah. Jadi meninggalkan itu sebenarnya lebih mudah karena tarkul amal. Tapi kalau melakukan itu lebih susah. Karena kalau melakukan itu butuh effort, butuh perjuangan. Walaupun nanti sebenarnya ketika meninggalkan itu dalam kondisi tertentu ya, dalam kondisi tertentu. Lagi males, lagi anak muda gabut. Gabut itu singkatnya apa ya? Gaji buta. Apa? Ada gaji. Gaji buta. Itu mah gaji orang nggak kerja lagi gaji. Nama ini enggak Lagi bengong, lagi apa? Ya. Kabut. Akhirnya apa yang buka-buka, akhirnya ke bawah. Ya, artinya secara umum, secara kondisi normal dan kondisi normal meninggalkan itu lebih mudah. Benar ya? Lebih mudah. Makanya larangan itu dijauhi. Karena dianggap meninggalkan itu mudah. Karena meninggalkan itu kan bukan wujud. Beda dengan melakukan. Kalau melakukan itu mewujudkan. Mengadakan sesuatu dengan tidak mengadakan itu kan lebih mudah tidak mengadakan. Ya kan? Benar. Iya. Ini yang pertama ya. Jadi secara urutan kenapa larangan itu didahulukan? Gimana yuqaddam an-nahyi anil amr? Di an-nahya huwa tarkul amr. Tidak melakukan perbuatan. Sementara al-amr itu tolabul fi'l, menuntut perbuatan. Jadi tolabu wujudi fi'l, menuntut adanya perbuatan. Ayo salat. Sallu. Perbuatan salat ya diwujudkan mulai dari takbir sampai sana. Berat ya? Apalagi waktu subuh, berat lagi. Apalagi yang mulai lebih berat lagi. Artinya mewujudkan itu lebih berat dibandingkan meninggalkan atau tidak melakukan. Ini yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan oleh Anda. Jadi
daftul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak mudarat, mafsadah, kerusakan itu lebih didahulukan dibandingkan apa? Menarik maslahat, menarik manfaat. Jadi menolak sama menarik. Menolak keburukan lebih baik dibandingkan menarik maslahat. Artinya ketika dalam kondisi tertentu ya. Misalnya apa? Misalnya apa? menolak ajakan Hmm? pacaran. Menolak ajakan pacaran. Manfaatnya apa? Manfaatnya Apa? Bisa nabung. Bisa nabung? Iya. Ini nabung apa? supaya tidak menghabiskan uang. Nah, itu. Oh, enggak, manfaat yang menarik manfaat itu. dosa. Yang menarik Apa uang. dosa? Apa meninggalkan pacaran? Ya. Kalau pacaran mah nggak boleh dari dulu. Ada dua hal, ada larangan, ada perintah. Ketika kita melaksanakan perintah, itu kena masalah. Contohnya apa? Melaksanakan perintah itu kena masalah. Apa contohnya? Antum mengingetin orang, bagus nggak? Mengingatkan orang, tapi di tempat jamaah yang banyak. Manfaatnya apa? Memberi nasihat. Misalnya di kajian itu, terus ada orang, kemudian orang itu melakukan keburukan, terus antum nasihati. Bisa jadi orangnya bisa jadi orangnya kapok, hadir kajian. Di nasihat itu 4, yang secara umum lah ya, secara umum nasihat itu lebih baik 4. Kecuali kalau nasihat ke pemimpin, kadang-kadang 4 mata, kadang-kadang harus dijelaskan terang-terangan di muka publik. Kalau nasihat secara umum, ya, jangan di depan banyak, nanti dia malu. Artinya nasihat itu bagus ya, manfaat ya. Nah, larangannya apa? Jangan membuka aib orang. Jadi 2 hal kan, tentangan. Mana didahulukan? Larangan yang lebih artinya jangan buka. Maka nasihat yang 4. Itu namanya darul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih. Tidak suara lari-lari di kepala saya. Di proses Iya. Kalau bisa semua kecil. Contoh lain apa? Antum sholat, boleh nggak? Seperti itu. Antum sholat, cuma apa namanya? Ada orang mau tenggelam. Ada orang tenggelam. Mungkin bayi kah atau anak kecil. Salat itu perintah bukan? Terus kalau ada orang mau mati, artinya orang kena musibah yang harusnya untuk diselamatkan. Berarti ada 2 perintah. Larangan membiarkan lah ya. Larangan membiarkan. Larangan pembiaran. Nanti dulukan yang mana? Salat dulu atau menyelamatkan? Menyelamatkan. Kenapa? Itu nanti ada mudarat di situ. Maka itu dahulukan menyelamatkan orang. Itu salatnya gimana? Ya kalau udah beres, kasih orang lanjutin salat. Ya, walaupun gerakan banyak masih boleh. Kecuali kalau terlalu banyak, 1 jam beda. Jangan lanjutin. Artinya sebentar, selamatkan, kasih salam ini. Simbolnya nih. Jangan aku lanjutin salat. Oke, intinya ya. Jadi ketika ada larangan, ada perintah, maka larangan itu
Kenapa? Darabtul mafsadah muqaddam jalbil masalah. Apa contoh yang lain? Ada tadi kita coba. Jadi intinya menolak mafsadat dahulukan dibandingkan menarik maslahat. Larangan lebih didahulukan daripada perintah dalam kondisi tertentu, kondisi normal. Baik. Jadi mana itu anhu fajtanibu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Kemudian yang ketiga, ada ulama yang memaknai begini, menjauhi larangan, ini mirip dengan yang kedua ya, mirip dengan yang kedua, itu lebih baik daripada melaksanakan perintah. Nah, tapi kemudian mereka maknai melaksanakan perintah yang sifatnya sunnah. Antara kutip ya, larangan, menjauhi larangan lebih baik daripada melaksanakan perintah. Tapi perintah ini dalam artian sesuatu yang sifatnya sunnah, nawafil, yang sifatnya nawafil. Apa contohnya? Ada seorang tabi'in mengatakan, misalnya ya, saya menjauhkan mata saya dari melihat hal-hal yang haram lebih baik daripada saya sholat qiyamul lail. Ada begitu, ada ulama yang mau begitu. Apalagi, makanya ada yang namanya jalur aulia, jalur wali kata orang-orang. Ada jalur wali, jalurnya jalur tidur. Jalur tidur. Kenapa? Yang lain-lain pada berbuat maksiat kemudian dia tidur. Artinya apa? Ketika dia tidur itu meninggalkan apa? Maksiat gitu. Itu lebih baik. Artinya tidak melakukan maksiat itu lebih baik daripada melakukan perintah. Tadi nggak cocok tadi. Jadi intinya kayak tadi. Jadi dia menjadi maksiat lebih baik daripada melakukan ibadah sunnah. Jadi antum menjaga diri dari hal yang sifatnya haram itu lebih baik daripada antum melakukan yang sunnah. Ini sebagai perbandingan saja ya. Jangan kemudian saya nggak melakukan ini, nggak mau itu, terus nggak tiap mulai gitu. Artinya ini sebagai perbandingan saja. Sahabat atau tabi'in ngomong seperti itu karena mereka ya dua-duanya dijaga, yang haram dijaga, yang sunnah dilakukan. Itu makna yang ketiga ya. Jadi yang ketiga ini yang diperintahkan itu tapi terkait dengan sesuatu yang sunnah. Ya, mana haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Mana yang keempat? Mana haitukum anhu fajtanibu. Yang namanya larangan itu dijauhi secara kafah. Apa secara kafah? Dijauhi secara total. Nggak bisa setengah-setengah. Misalnya apa? Ada orang minum khamr. Kenapa kamu minum? Boleh nggak? Cuma sedikit. Jadi kalau meninggalkan ya total, jangan sedikit-sedikit. Walaupun sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi larangan itu ketika antum cicipi itu lebih penasaran lagi. Gitu. Lebih penasaran. Artinya antum ini kayaknya belum kerasan, ujiannya belum mantap. Akhirnya nambah-nambah, akhirnya kita ingat kebakaran itu bukan langsung
berobrol besar, tapi berobrol dari yang ke kecil. Gara-gara konsleting listrik, kemudian jadi kebakaran. Ini kecil kan, kemudian boom. Yang namanya perapian itu dari yang kecil kemudian membesar. Kalau kayu misalnya dibakar, apakah langsung kebakar semua? Tidak, dari kecil meledak itu jadi besar. Itu mana yang pertama, untuk mana itu anhu fajr. Jadi kalau larangan maka jauhi sejauh-jauh. Gitu ya. Beda dengan perintah. Kalau perintah itu fa'tu minhu mastata'tum. Kalau perintah lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ada sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau larangan itu total tidak. Tapi kalau perintah bisa jadi menyelesaikan kondisi perintah, kondisi orang yang mampu. Misalnya apa? Ada orang sholat, kakinya kesleo misalnya, kakinya mungkin habis main bola kemudian tiba-tiba patah. Nah, sholatnya dengan berdiri nggak bisa. Nah, Mas Tata tuh gimana? Dengan duduk, aduh, kayaknya nggak bisa, karena kakinya itu lurus. Akhirnya duduk dengan lurus. Kita duduk lurus nggak bisa, dengan tidur. Di pasal di qaidah. Dalam tastati pasal di qaidah. Kalau nggak mampu, mutajiyah, berbalik. Ya, artinya ketika orang salat ya gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi ya, puasa itu wajib, tapi ketika orang itu sakitnya kritis, kayak lambung akut ya, makan berapa menit itu langsung mulai berontak tuh lambungnya. Kayaknya kalau makan teratur ya, makan teratur dari sampai perut kosong. Tapi kalau kosong puasa beda ya. Kalau kosong puasa nggak masalah, antum cuma minum kerupuk ya. Sahur cuma pakai minum, niatnya puasa. Itu beda dengan orang yang tidak makan. Karena kalau antum niat puasa, perut itu sudah mengkondisikan sendiri. Ini bagi yang nggak punya mang, yang nggak punya asam lambung, itu dia udah mengkondisikan. Jadi ketika antum tidak mampu, maka boleh tidak puasa. Boleh nggak misalnya saya puasa setengah hari? Ada nggak puasa setengah hari? Jadi Mas Tata tuh di itu bukan masalah setengah hari, 2/3 hari ya. Kalau memang nggak bisa dilakukan ya sudah. Beda dengan salat ya. Kalau salat ya lakukan sesuai kemampuan. Kalau puasa mau nggak mau antara puasa dan tidak puasa. Artinya tidak puasa itu ya Mas Tata tuh. Maka nanti diganti dengan apa? Dengan bersyukur nanti sehat, bisa diganti di hari yang lain. Kalau memang dokter mengatakan ini ada kemungkinan sehat, maka nanti tentu dijamin tinggal menghitung dari hari yang lain atau diulang di hari yang lain. Apalagi ya, ada sholat, ada puasa. Jadi Mas Tata sesuai dengan kemampuan. Yang beda kan? Kalau larangan ya total, jangan separuh-separuh. Kalau perintah sesuai dengan kemampuan. Oke. Sebenarnya banyak penjelasannya. Oke, cukup batin dulu ya. Berikutnya fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim.
sungguhnya merusak orang-orang sebelum kalian. Banyaknya bertanya mereka dan berselisihnya mereka kepada para anbiya mereka, para nabi. Nah, ini satu histori sejarah tentang rusaknya orang-orang terdahulu, hancurnya umat-umat terdahulu, atau fatalnya orang-orang terdahulu. Apa itu? Banyak bertanya dan menyelisihi para nabi. Artinya sebenarnya bertanya itu boleh, tapi karena banyak bertanya dan banyak bertanyanya itu bergandengan dengan ikhtilaf gitu. Artinya dalam rangka untuk apa? Tidak melakukan, untuk tidak melakukan, untuk membangkang. Nah, ini jadi masalah. Nanya tapi tidak untuk melakukan. Jadi banyak bertanya bukan dalam rangka melakukan, tapi dalam rangka untuk tidak melakukan. Jadi di tarkil amal, justru untuk meninggalkan satu amal. Nah, contohnya siapa? Bani Israil. Surat Al-Baqarah itu ya. Apa ayatnya? Qala Musa liqaumihi ya'murukum an tadhbahu qalu tattakhiduna qala a'udzu billahi minal syaitan qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma terus innaha baqaratun la faridun wa la bikr, ya enggak tua ya enggak muda. Berarti apa? Parubaya ya, yang tengah-tengah, enggak tua enggak muda, Beranjak dewasa. beranjak dewasa. Remaja. Jangan remaja itu muda, pokoknya tengah-tengah. Ditanya lagi, kalau kita naruh bakar malaunya apa warna? Katakan innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun. Warnanya apa? Kuning yang apa namanya? Membuat orang itu senang, enak dilihat, enak dipandang. Tanya lagi. Terus apa ayatnya? Halaman berikutnya itu. Innal baqarata syai'un yusubi wa inna tadi. Terus qala innahu yakunu baqaratun la dalul tuthir al-ardha wa taskil. Ya intinya sapi ini sapi apa ini? Sapi nganggur apa sapi pekerja? Nganggur apa bekerja? Nah, ternyata yang nganggur ya. Akhirnya apa? Nyarinya susah. Jadi nanya itu dalam rangka tidak melakukan, supaya tidak melakukan. Kenapa? Seolah-olah kalau makin unik, makin nggak ada gitu. Tapi justru malah memberatkan. Kayaknya kan dicari-cari harganya lebih mahal. Harusnya harganya 5 juta jadi 50 juta. Itu namanya apa? Senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Dipikir itu adalah senjata bermanfaat bagi dia, malah nembak dirinya sendiri. Itu senjata makan. Kalau nggak nanya harga sapi murah, Kalau Bani Israil nggak nanya harga sapi murah. Buat korban. Tebusannya itu harusnya ya. Soalnya sapi apa aja, mau laki, mau perempuan, mau kuning, mau putih, Mau muda, mau tua. mau tua, mau muda, mau yang nganggur, yang kerja, udah. Ya. Pokoknya bakar apa saja. Kenapa nanya? Pengennya menghindar gitu. Tapi ternyata malah kena batinnya sendiri. Sampai sekarang. Jadi inna ma'ahlakal ladzina min qablikum kathratun muslimin wa ikhtilafun ala anbiya'i. Sekarang Israel menyerang Iran. Ya, berharap ini menjadi apa? Ya supaya Iran nggak ganggu-ganggu lagi gitu. Ya ternyata malah diserang Iran. Ternyata Iran berani balas gitu. Kemarin kan Iran katanya
ya ada bulan dari kita bahas ya walaupun korban banyak ya. Ini kita perang tidak sendiri Yang jelas Israel kan. ya. Israel nggak jelas. Ya begitu. Oke, kembali ya. Fa inna ma ahlakal ladina min qablin kasratul mas'alihim wa ikhtilafum ala iman. Nah, ternyata hadis ini ada sababul wurudnya. Ada sababul wurudnya. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Jadi ceritanya Nabi itu sedang orasi, sedang khutbah. Ya ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah. Jadi hai manusia, hai orang-orang, hai para sahabat, Allah sudah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah kalian. Nah, ada yang angkat tangan. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah. Apakah haji ini setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata. Nabi diam, nggak jawab. Sampai kemudian orang ini hatta qalaha salatah. Diulang sampai 3 kali. Tanya, akulla amin ya Rasulullah. Akulla amin ya Rasulullah. Dan Nabi ini marah ya. Betul marah. Nabi bukan nggak pernah marah ya. Nabi itu marah kalau hal itu terkait dengan non dirinya, non pribadinya. Ini terkait agama. Maka Nabi belum mengatakan lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tu. Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tu. Kalau saya katakan iya, kemudian menjadi wajib, artinya wajib tiap tahun, la mastata'tu. Nanti kalian tidak mau. Kejian? Iya. Jadi kalau misalnya Nabi jawab, iya, tiap tahun, bisa nggak tiap tahun kalian haji? Orang Indonesia ini hajinya 1/4 abad baru berangkat. Ya kan? 1/4 abad baru berangkat. Nah ini 22 tahun kalau nggak salah. 22 tahun bayangin, umur sudah 50, nanti 72 umur saya. Saya berdoa saja semoga bisa kuotanya dipercepat. Serat 5 tahun, sudah 1 tahun. Panggil sama Pak Raja siapa? Salman. Raja Salman. Berharap boleh kan? Masa nunggu 22 tahun gimana? Ada yang sampai 40 tahun. Itu biasanya yang daerah Muslim yang majoriti yang benar mereka cukup. Ini Sulawesi besar. Yang mudah bagian. Hah? Yang mudah bagian. Ya, kalau di Indonesia udah susah. Karena kuotanya kan sesuai dengan jumlah Muslim, non-Muslim. Kemudian yang di luar negeri tidak sama. Sebenarnya bisa keluar negeri. Misalnya antum kuliah di Jepang. Bisa kunjungan ya. Hah? Nggak bisa kunjungan. Kan nggak boleh. Jadi Ya malah ibadah untuk. makin ketat di sini. Ya. Ibadah itu syiarah, bukan untuk. Emang kalau haji ntar di sana dicek zona mana-mana. Iya. Emang haji harus daftar Terus sekarang pakai barcode. Kan haji ibadah masing-masing. Ya, Untuk ketertiban. haji ini kan banyak orang. Haji ini bukan seperti zaman Nabi yang cuma sedikit orang. Ini jutaan manusia. Itu urusannya makan, minum, makan dan macam-macam. Emang dikasih makan juga di sana. Ya orang kalau nggak makan, gimana antum masak sendiri? Itu makan dijatah semua. Kalau nggak ada begitu, bahaya. Sesuatu yang tidak teratur itu bikin bahaya. Ibarat air, kalau jadi banjir, bahaya nggak? Baik.
bahaya kan? Hmm. Tapi kalau air antum tampung di danau, kemudian antum alirkan, tenang. Tapi kalau antum biarkan, wah bahaya. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada begitu. Sekarang beda, ini yang gaji jutaan. Semua butuh makan, butuh kendaraan. Kalau nggak diatur, bis itu rebutan. Harus diatur mana yang duluan, siapa. Itu ketika sekarang itu di bis saja dicek barcode. Jadi kalau ternyata ting keluar visanya ziarah, kunjungan, wisata, itu kan harus. Terutama ketika ke Arafah, karena Arafah itu kan inti. Kalau yang lain bisa diganti, bisa di macam-macam lah. Jadi bahasanya tadi kan tentang haji ya. Jadi kalau misalnya diwajibkan tiap tahun, maka kalian tidak akan mampu. Maka kata beliau, "Dzaruni ma taraktukum." Biarkan yang apa yang aku tinggalkan. Artinya tidak dijelaskan oleh Nabi, udah biarkan begitu saja. Artinya kalau Nabi tidak mengatakan tiap tahun, berarti sekali seumur itu udah. Jangan nanya apa tiap tahun ya Rasulullah. Nah, kemudian Nabi mengatakan fakin nama di sini uhlika man kana qablakum, dihancurkan orang-orang sebelum kalian bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, karena pertanyaan mereka dan berselisihnya mereka dengan para nabi. Maka fa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Ketika perintahkan sesuatu maka lakukan sesuai kemampuan kalian, dan apabila aku larang maka jauh dari. Nah itu sababul wurudnya, sebab datangnya munculnya hadis itu karena sahabat bertanya. Nah yang unik memang sahabat itu tidak banyak bertanya. Kalau antum baca Quran itu nanti ada yas'alunaka, ya kan? Mereka bertanya, itu belasan. Dalam Quran cuma belasan, itu pun tidak semuanya sahabat. Ada orang Quraisy, ada orang ahli kitab, mereka bertanya. Walaupun mayoritas sahabat, tapi hitungannya belasan, nggak banyak. Mereka bertanya kemudian turun ayat. Mereka bertanya turun ayat. Makanya para sahabat itu senang kalau ada sahabat Badui datang. Jadi kenapa mereka itu kok nggak berani nanya? Karena ada surat Al-Maidah itu ya. La tas'alu an asya' itu dalaku surat Al-Maidah surat 1. La ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasu'kum. Ya orang beriman, janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara banyak hal jika diperlihatkan, jika nampak atau artinya ada jawabannya, tapi jawaban itu tasu'kum. Itu malah membuat apa? Kalau perkara ini menjadi jelas, ada jawabannya, itu membuat kalian buruk, artinya berat. Jadi jangan banyak nanya. Ini lantas, ini dalam konteks zaman Nabi loh ya. Banyak nanya pada Nabi sementara wahyu dalam kondisi turun. Artinya, wahyu ini kan belum selesai kan? 23 tahun kan? Jadi jangan banyak nanya. Kenapa? Kalau nanti nanya, jawabannya malah nggak baik buat kalian, berat bagi kalian. Makanya jangan banyak nanya. Makanya sahabat sedikit bertanya, nggak berani. Nabi menyampaikan sesuatu, maka mereka nggak berani nanya. Makanya ketika ada orang Badui datang, itu senang.
Kenapa? Badui itu kalau bertanya, Nabi menyambut. Nabi pasti jawab. Kenapa? Orang Badui itu tidak sering-sering bersama Nabi. Makanya dimaklumi oleh Nabi. Dimaklumi. Ya itu nanti kalau ada Badui bertanya, ya Rasulullah, apa kewajiban? Ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, haji. Terus tanya dia, ada yang lain nggak? Ya, nggak ada. Ya sudah. Kalau aku lakukan ini gimana? Ente masuk sini. Hanya dia mengatakan saya lakukan itu semua tanpa nambah apapun. Berarti nggak pernah sholat rawatib, nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah dia lakukan. Yang penting yang wajib-wajib itu dilakukan. Itulah kasih sayang Nabi kepada orang Badui. Yang penting kita jaga ini, kita masuk surga. Ini orang. Memang orang Baduy jauh. Hah? Jauh. Ya, jauh. Kan Di sekitaran ada Badawah, ada Madinah. Madinah, ada Hadarah. Makanya disebut hadir itu karena orang punya hadar yang nanti menjadi Madinah. Jadi kalau hadir itu orang yang berperadaban. Kalau Badui itu tidak berperadaban. Terus posisinya dia selalu lokasi itu jauh. Makanya di fikih Syafi'i orang Badui itu nggak wajib sholat Jumat. Kenapa? Dia nggak punya wilayah. Dia nggak punya tempat tinggal yang istiqrar, yang menetap. Seharusnya nomaden. Hah? Nomaden. Iya, nomaden itu. Jadi dia bukan mustautin, nggak punya waton, bukan mustautin. Mungkin di sini sebulan, 2 bulan tidak. Rumputnya habis, tidak. Mungkin di sini habis lagi, pindah lagi. Jadi dia nggak punya waton, nggak punya tempat tinggal yang menetap. Itu orang Baduy. Orang Badui. Beda dengan Badui Indonesia, justru menetap. Iya, menjaga alam. Nggak pakai bahan-bahan kimia. Semuanya serba alami. Ya kan? Iya. Tapi nggak tahu, mereka naik motor nih? Enggak sih. Enggak ya? Nah ini tangganya Badui nih. Jalan kaki. Jalan kaki terus ya? Listrik pakai nggak? Di sini enggak pakai. Enggak. Enggak pakai. Di daerah Rangkas gitu. Deket sih. HP pakai nggak? HP kalau sekarang kayaknya ada sih. Oh, nggak pakai dulu lagi. Jangan. Iya. Tapi susah sinyal di sana. Ya nggak ada mancannya, Nggak ada nggak ininya. isinya. Nggak towernya. Oke, kembali ya. Jadi kalau ada orang Badui datang itu sahabat semua. Pasti ada pertanyaan. Asik, seru. Ada pertanyaan. Jualan madu kalau di kita Iya. badannya. Oke ya. Jadi sahabat menurutnya seperti itu. Jadi sahabat aslinya kemudian tidak berani bertanya kecuali kalau pertanyaan di situ penting. Baru kemudian sahabatnya. Karena pengalaman Nabi itu ketika orang bertanya itu kadang kebablasan nanya. Nanyanya apa? Bapakku yang sebenarnya siapa ya Rasulullah? Karena orang jahiliyah kan suka itu kan, yang pasang bendera, perempuan pasang bendera, ayo siapa yang datang silakan. Nanti anaknya siapa? Mana yang cocok, yang mirip, nah itu bapaknya. Gitu. Zaman jahiliyah kan begitu. Perempuan ini aneh-aneh. Dikumpulin banyak orang. Nanti anaknya mirip siapa? Kalau mirip ini berarti bapaknya dia. Itu orang jahiliyah. Makanya ada sahabat yang nanya, bapak saya sebenarnya siapa ya Rasulullah? Disebutin Nabi, bapakmu ini. Terus nanti nanya, bapakku nanti di mana ya Rasulullah? Di surga apa neraka? Di neraka gitu kan. Nanya, apa aja ditanya.
yang nggak penting tanya, nah, maka kemudian dibatasi supaya mereka nggak banyak nanya. Itu pertanyaan tadi dijawab. Awalnya dijawabnya, Berarti jadi hadis. Hah? Jadi hadis. iya lah jadi hadis. Namun pertanyaan dijawab berarti ada ungkapan Nabi. Hadis itu artinya terjadi sekali. Maka kemudian turun atas Aisyah itu bendalaku tasuk. Bapakku di mana di neraka. Sedih kan? Dijawab di neraka. Iya ada sebagian di neraka. Memang jahiliyah. Ya. Jadi artinya dijaga di zaman Nabi itu dijaga. Pertanyaan artinya tidak banyak pertanyaan. Kenapa? Karena wahyu itu turun. Kadang-kadang ada yang bertanya, sebenarnya wahyu itu kan akan ada. Jadi penjelasan nanti akan ada. Karena memang Quran itu hanya sedikit. Supaya apa? Mudah dibaca, mudah dihafal, mudah diamalkan, mudah dipahami, mudah diamalkan. Jadi kasihnya Allah itu menurunkan Al-Quran itu dengan Al-Quran. Sedikit, akhirnya betul-betul Al-Quran itu bagi yang hafal betul. Jadi kita mau hafal Al-Quran 1 tahun itu sebenarnya agak cepat. Nanti 23 tahun. Tapi kan purna, komplek. Artinya membacanya, kemudian dipahami, kemudian diamalkan, sekaligus otomatis menjadi hafal. Karena Qurannya dijaga di kepala, dijaga di lisan, dijaga di perbuatan. Ngikatnya gitu. Jadi alur Quran itu harusnya gitu. Jangan mengapa tapi perbuatannya menyelisih Qurannya. Kalau pengen apa betul, jadi bicara. Makanya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar kan begitu. Al-Baqarah itu aku berapa tahun? 8 tahun ya. Kenapa? Ya itu tadi membaca, memahami, mengamalkan apa? Jadi proses memahami butuh kesabaran. Gitu ya. Baik. Jadi sekali lagi, ketika wahyu turun, maka tidak boleh banyak. Nah, sekarang, untuk zaman sekarang bagaimana? Kalau kita bertanya-tanya, boleh tidak? Boleh. Yang penting pertanyaannya itu ada manfaat. Jangan bertanya sesuatu yang aneh-aneh, yang itu kemudian tidak mendatangkan masalah buat kita. Yang nggak penting. Contoh yang penting apa? Malaikat Jibril itu kan mengirim wahyu. Sementara wahyu selesai, malaikat Jibril nganggur dong. Itu pertanyaan nggak penting gitu. Ngapain inti ngurusin Jibril? Urus dirimu sendiri. Artinya apakah itu menambah iman? Apakah menambah kemudian kita jadi orang yang soleh? Ya, tidak kan? Apalagi ya sama kayak malaikat Israfil. Itu sangkakala sudah di mulutnya, tinggal perintah Israfil, tiup. Apa nggak capek dia? Itu kan pertanyaan nggak jelas itu. Apalagi malaikat pencabut nyawa Israel itu satu apa? Banyak. Sementara tiap menit, tiap detik ini banyak orang mati. Apa nggak kecapean itu malaikatnya? Hari ini di Amerika, menit ini di Amerika, menit berikutnya di Indonesia. Jauh berapa ribu kilometer itu. Ada kan yang bertanya begitu? Jadi malaikat Israel ini banyak pasti. Pertanyaan kubur. Kalau tadi kan mencabut, sekarang yang nanya di kubur. Ada yang mengatakan itu mungkar nakir, ada yang mengatakan pokoknya penengah di kubur, ada yang di kubur. Itu apa? 2 atau banyak?
Sekarang masalahnya kalau dijawab banyak, terus manfaatnya apa buat kita? Kalau 2 terus manfaatnya apa buat kita? Artinya nggak? Makanya di Quran itu kalau antum perhatikan cerita-cerita itu rata-rata nama nggak disebut, ya nggak? Cerita dalam Quran itu seringkali nama itu nggak disebut. Mungkin kisah Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi siapa? Terkait Nabi Musa, tapi pemeran-pemerannya itu nggak disebut namanya. Kenapa? Quran itu lebih penting pelajaran atau hikmah atau asrar, rahasia di balik cerita itu sebagai pelajaran. Ini nggak disebut namanya. Kalau disebut namanya semua itu bukan Quran, jadi buku cerita, itu sejarah, proses. Walaupun itu juga proses juga, cuman Quran itu ingin penting. Nah, kalau diceritain semua, Quran itu bisa begini, mungkin bisa lebih panjang lagi, berapa puluh meter gitu. Akan susah gitu. Ya. Jadi konteksnya ini, larangan ini, kenapa? Karena wahyu dalam kondisi turun. Kalau sekarang tidak turun, berarti diubah. Artinya bertanya yang penting. Jadi bukan terus menantu nggak boleh nanya, bahaya itu. Sementara orang semakin jauh dari Nabi, semakin jauh dari sahabat, semakin jauh dari tabi'in, semakin jauh dari mujtahid, makin banyak permasalahan. Permasalahan itu makin banyak kalau sedikit. Makin banyak. Jadi makin kesini itu makin banyak pertanyaan. Intinya setiap zaman itu punya permasalahan masing. Makanya kita butuh orang yang pintar itu begitu. Setiap zaman harus ada orang pintar. Orang pintar ini akan menjawab permasalahan yang terjadi di zaman itu. Makanya tafsir berkembang, ya nggak? Tafsir terus berkembang terus. Jadi tafsir itu tiap generasi ada tafsir, ya kan? Jadi sekarang ada tafsir baru-baru lah. Kalau Indonesia ada tafsir Persia, ada tafsir siapa lagi? Mungkin nggak ada tafsir. Orang Aceh siapa? Hasbi As-Siddiqi. Kalau di Jawa itu ada tafsir. Tafsir Azhar tuh siapa yang mau? Al-Azhar ya, Hamka. Itu kan? Oh beda. Kalau langsung tafsir gimana? Al-Azhar itu Buya Hamka, Muhammadiyah itu. Itu ditahan di penjara itu dia. Tafsir Al-Azhar. Gara-gara? Hah? Gara-gara? Nah itu berselisih sama Pak Karno. Gara-gara tafsir itu? Bukan. Gara-gara berselisih politik dengan Bung Karno, dihukum di penjara berapa tahun. Nah di penjara dia nulis. Zaman dulu nggak muslim. Oke. Yang berisik. Kalau di Jawa tuh ada Iqlil, ada Al-Ibris, ada apa lagi? Itu pakai bahasa Jawa. Artinya untuk memenuhi kebutuhan orang. Aku di Lombok ada, buku tafsir. Kalau bahasa Lombok. Nah, Sunda ada mungkin. Ya, ada. Di Jawa ada. Gak masuk. Hah? Mungkin gak masuk. Jauh. Jadi setiap zaman ada mufassir. Nanti muncul kitab-kitab. Kalau di Saudi ada tafsir Ibnu Taimiyah, ada tafsir As-Sa'di, biasa. Jadi setiap waktu, setiap zaman ada mufassir yang menjawab atau menjelaskan anak-anak zaman tadi. Generasi gitu. Karena kalau pakai bahasa orang dulu, sementara tafsirnya kan tafsir cuma perkata gitu ya. Kayak Jalalain itu perkata. Terus kemudian tafsir Al-Kathir misalnya menjelaskan pendek saja. Udah disebutin hadis-hadisnya. Artinya untuk orang zaman sekarang susah. Artinya agak berbelit-belit.
Karena orang itu pengennya ibarat orang makan itu langsung Turun. bukan langsung kenyang. Intinya makan. Dia nggak mau masak dulu. Nah, kayak di warung itu lah. Dia makan. Nah kan? Lapar. Nah zaman sekarang kan tidak instan sekarang. Sekarang keren kan? Iya, pesan. Mau nanya apa tinggal klik. Google langsung jawab. Sekarang LGBT kan bukan LGBT. GPT ya, GPT ya. Nah itu keren lah, GPT itu. Tuh tanya apa aja dia tahu. Jangan kan aku nanya apa aja cepat. Lama-lama Ustaz tuh nggak dipakai. Kalau punya GPT gitu. Ada dia yang nggak bisa. Hah? Ada dia yang nggak bisa. Apa itu? Bikin yang sama kayak Quran. Oh gitu. Ya. Sama ini apa? Karena dia itu mengumpulkan data yang diinput oleh manusia. Jadi antum ketika pakai GPT, itu antum nginput juga. Ketika antum punya skripsi, makalah, antum share di internet, nah itulah jadi bahan dia. Jadi kepala dia itu kepala data semua. Data di internet itu data. Dari data zaman dulu Google ada ya. Ya. Jadi otaknya itu otak internet semua. Data-data zaman dulu sampai sekarang. Ada kawan itu bikin tesis, tinggal nanya GPT aja. Nanti tinggal di luar kan. Membantu sekali tuh. Sangat membantu. Suruh bikin tesis saya. Langsung dulu. Saya nggak tahu Arab bisa juga bisa kayaknya. Bisa. Saya. Bisa semua bahasa deh. Semua ya. Saya belum pernah nyoba. Istri saya suka nyoba. Zimbabwe. Ya? Bahasa Zimbabwe. Nggak paham. Ya. Jadi bahas ke GPT ya tadi. Tadi tentang apa tadi itu? Zaman. Ya, setiap zaman ada mufassir. Ada mufassir. Karena mufassir ini menjelaskan Quran dengan bahasa zaman. Jadi misalnya kalau zaman dulu dibawakan ke sekarang, orang mungkin paham, tapi tidak langsung ngena gitu. Makanya nanti tafsir itu ditulis. Sifatnya nanti dan terakhir untuk jadi mufassir kita kan nggak tahu, ya kan? Untuk menjawab kebutuhan bisa. Baik, jadi intinya untuk sekarang kita boleh bertanya, tapi ingat pertanyaan yang bermanfaat, bukan pertanyaan yang tidak ada manfaat. Nah ini ada pertanyaan terkait dengan sesuatu yang belum terjadi, boleh nggak? Boleh. Yang belum terjadi. Misalnya antum nanya Nanya Monica. kan ada astronot. Kalau saya nanti jadi astronot, kira-kira salatnya bagaimana? Boleh nggak nanya begitu? Boleh. Nah, kalau antum astronot boleh. Tapi kalau non astronot nggak usah nanya. Nggak manfaat. Artinya manfaat buat astronot ya gitu. Dan antum nggak ngalamin, itu. Kecuali nanti kalau sudah mulai astronot itu jadi barang murah gitu ya. Artinya kayak zaman dulu kan mobil mahal kan? Dan jarang kan? Sedikit. Sekarang mobil artinya udah lebih murah dan terjangkau. Bisa jadi nanti Apollo yang terbang ke bulan itu. Jadi barang murah, antum main ke bulan, main ke matahari, main ke mana gitu. Nah, baru tuh butuh mufti, butuh orang yang berfatwa menjelaskan bagaimana cara sholat. Harus diturunin dulu pesawatnya. Ngarah kiblat dulu. Apakah ada aturan tetap menghadap ke Ka'bah? Apakah seperti orang yang sholat sunnah naik kendaraan kemanapun arahnya dianggap sholat? Artinya tidak menjadi syarat. Syaratnya cuma di awal saja kan?
Nanti setelah jalannya di belok kiri, artinya kan kiblatnya beda juga. Arahnya. Apakah nanti disamakan seperti itu? Wallahu a'lam. Artinya tanyakan nanti kalau sudah kerja. Kalau belum kejadian, maka ditanya. Kenapa? Buang-buang waktu. Buang-buang pikiran juga. Baik. Jadi intinya, jadi boleh bertanya, tapi bertanyalah yang mendatangkan maslahat, bukan yang justru bukan mudarat. Kemudian juga jangan sampai seperti orang-orang sebelum kita, orang-orang Bani Israil yang bertanya dalam rangka untuk menyelisihi para nabi, artinya dalam rangka untuk menghindar dari perintah, menghindar dari aturan. Na'udzubillah. Saya kira itu aja. Udah jam berapa? Ya, Benar? misalkan nih kan teman kita ada yang minum homer gitu. Hmm. Kita baru datang, nggak sadar itu. Hmm. Kita minum dikit itu kan, kalau minum homer ibadah nggak diterima 40 hari kan? Apakah itu masih nggak keterima? Kan karena nggak sengaja gitu mas. Itu tidak kak. Ya jangan bersama yang begitu. Apa ini? Orang bermain api kena api. Orang bermain air, yaitu bermain api terbakar. Bermain air terbasah. Kenapa kok basah? Dekat-dekat air. Kenapa kok terbakar? Dekat-dekat api. Jadi jangan bermain api. Kadang-kadang bermain api sih indah ya. Kayak bermain api. Seru-seru kan jadi indah. Tapi berbahaya. Berarti nggak apa-apa, apa nggak sengaja gitu. Ya. Dulu ada seorang kiai, ini cerita di kampung. Orang Kudus, kiai seorang ulama Kudus. Kudus. Daerah Kudus. Kudus. Jawa Jawa Tengah. Semarang Kudus. Semarang, Demak, Kudus. Kenapa disebut Kudus? Senang. Suci. Ya, itu kaitannya dengan Masjidil Aqsa. Nama masjidnya kan Masjidil Aqsa. Di Kudus. Menara Kudus. Itu Al-Masjidil Aqsa namanya. Sebenarnya sebenarnya Kudus. Itu ada hubungan dengan Palestina. Tapi hubungan seperti apa saya tidak tahu. Daerah Kudus itu dulu banyak orang Hindunya. Jadi apa namanya? Mereka itu kalau korban, nggak ada yang berani korban, bukan nggak berani. Artinya dalam rangka menghormati orang Hindu itu nggak ada korban sapi. Nggak ada korban sapi. Jadi di daerah Kudus itu korbannya korban kerbau. Jadi sapi nggak. Itu dalam rangka menghormati orang. Nah, suatu saat ada kiai itu dipanggil, undang ada hajat atau apa gitu orang Hindu itu. Dia datang, mungkin kumpulan apa gitu. Datang. Disuguhin itu, disuguhin. Ya dipikir orang Hindu tahu kalau apa namanya orang Islam nggak boleh makan, yang nggak boleh itu tahu mereka. Tapi ternyata dijebak. Muslim dijebak untuk makan. Iya, artinya disuguhin ya. Biasanya kan menghormati ya, karena orang Islam menghormati Hindu juga menghormati ya Muslim. Dia disuguhi sama orang Muslim dan dimakan orang Muslim. Kemudian disuguhin lah makanan. Setelah dimakan ya kayaknya makan aja enak. Kemudian baru si orang itu ngomong, Yai itu tadi yang Yai makan itu hanya B2. Senang kan? Si orang Hindu ini senang kan? Ngeprank jebak gitu. Senang. Dipikir sapi ternyata bukan. Artinya Yai ini sudah melanggar aturan agamanya. Itu kata si orang Hindu. Kata kiainya, itu saya alhamdulillah sesuatu yang tidak boleh jadi boleh karena saya nggak tahu. Kata kiainya begitu. Oh, keren juga kan yang orang Hindunya.
Oh gitu ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa orang nggak tahu. Karena kebiasaan kita kalau muslim ya halal. Berarti dengan nikmat Allah saya bisa menikmati makanan yang haram yang katanya enak. Gitu. Padahal sebenarnya haram. Gara-gara saya tidak tahu. Yang Tapi jangan antum mencari-cari gitu ya. Kali-kali ada yang nggak tahu lah. Gitu. Saya kita makan babi sebelum balik. Hah? Setelah kita makan babi sebelum balik. Iya orang mau balik nggak balik sama aja. Sama saja. ngandung. Itu ada kan? Hah? Ya belum mukalaf ya. Tapi kan kita mendidik anak. Ya sih. Mungkin karena pas masih kecil nggak tahu. Pas masih kecil Enggak nggak tahu ada. apa-apa. Biasanya SD juga kan sama Buddha orang dulu. Kalau apalagi kalau udah hanya Buddha tuh teman-teman SD memang orangnya ada babi. Gitu ya. Kayak yang lainnya nah, kalau lainnya sudah beli bilang. Intinya walaupun anak kecil nggak boleh juga. Walaupun dia belum mukalaf ya. Mukalaf itu kan udah balik kan. Bukan berarti kemudian belum balik boleh. Ya. Biar ngebiasain. Hah? Biar ngebiasain. Tergantung. Biar ngebiasain. Iya. Ninggalin. Oke. Cukup. Oh, Jadi nggak sorot ya. Atau kita tekan depan sorot. Oke, sudah tutup pertemuan kita dengan Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa tempat buku.